Berlatar di wilayah barat Swedia, kita diperlihatkan dua buah mobil berjenis Chevy Camaro tahun 67 dan Nissan Fairlady berwarna hitam lagi melakukan balapan. Secara mengejutkan, pengemudi mobil Chevy Camaro yang bernama Dennis ini mengajak istrinya yang lagi hamil besar, dan ternyata balapan itu hanya ingin membuktikan siapa yang terbaik antara Dennis dengan musuh bebuyutannya yang bernama Titi. Titi ya, bukan T. Hehehe. Hingga di suatu momen tanpa diduga, Titi yang berbuat curang terus-menerus menghalang-halangi laju mobil Dennis. Dan benar aja, di sebuah tikungan mobil yang dikendarai Dennis tiba-tiba kehilangan kendali dan kemudian... Dennis! Dan inilah the final race. Beruntung meski mereka mengalami sebuah insiden kecelakaan, Dennis dan istrinya yang bernama Tov baik-baik aja, tapi tiba-tiba mereka berdua begitu syok saat air ketuban dari Tov tiba-tiba pecah. Vattnet går! Beberapa waktu kemudian, karena peristiwa sebelumnya, Dennis harus berpisah dengan Tov yang mengambil hak asuh anak dari Dennis. Atas hal itu, Dennis yang menyesali perbuatannya lebih memilih untuk pensiun dari balapan. Saat Dennis lagi melakukan aktivitas seperti biasa, dia dihampiri oleh seorang polisi wanita yang dulu memenjarakan Dennis. Polisi itu bernama Mark yang berkata pada rekannya kalau Dennis dulunya merupakan seorang pembalap hebat. Gak lama dari itu, di tokonya Dennis memergoki seorang pria yang bertingkah aneh dan seolah-olah ketakutan. Saat Dennis akan mengejar pria itu, kedua sahabat Dennis yang bernama Livy dan Blumen datang menghampiri Dennis. Pada kesempatan itulah Livy mengajak Dennis untuk mengikuti sebuah kopdaran mobil yang diadakan oleh Titi. Mendengar nama Titi, tentu aja Dennis yang gak mau lagi ikut campur menolak ajakan mereka. Setelah kepergian Livy dan juga Blumen, tanpa diduga Dennis yang lagi membereskan tokonya menemukan beberapa poster Titi yang ditempel pria yang mencurigakan tadi. Gak terima dengan ejekan itu, Dennis langsung pergi menghampiri Titi. Sore harinya di kopdaran terlihat para pemuda-pemudi dan mobil-mobil keren berkumpul di suatu tempat menunjukkan kelebihan mobil mereka masing-masing. Gak jauh dari keberadaan mereka, kita bisa lihat Dennis yang gak terima dengan Titi menghampiri Livy dan Blumen yang juga ada di sana. Gak lama kemudian terlihat Titi dan orang mencurigakan tadi yang ternyata bernama Stevie menghampiri Titi. Pada kesempatan itulah Titi yang menghitung balapan sejak dulu dengan Dennis mengatakan kalau skor mereka sama. Demi membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka, Titi mengajak Dennis untuk melakukan balapan terakhir. Dengan lemparan sebuah dart atau anak panah, Titi menunjukkan rute balapan yang akan mereka lalui nanti, yaitu dari wilayah Hjo ke Gällivare. Gak tanggung-tanggung, balapan itu berjarak 134 mil atau 215 km dan mereka semua akan melintasi pinggiran untuk bisa mencapai depot peristirahatan di Fargrytid. Esok hari jam 10 pagi, para peserta disuruh berkumpul di tempat start dan membawa uang 100 krona atau sekitar 152.000 rupiah yang akan dikumpulkan dan menjadi taruhan. Yah, kecil sih, tapi kan ini mah balapan pembuktian. Mendengar hal itu, salah seorang peserta yang bernama Klaes yang agak-agak miring dikit lah menyarankan Titi untuk membuat baju yang serasi. Gak lama kemudian, saat Dennis lagi asik makan hotdog buatan Livy dan Blumen, Dennis dibuat kaget oleh putri semata wayangnya yang bernama Hana. Dia terlihat lagi merekam kekasihnya yang lagi melakukan burnout.
Gak mau anaknya dalam bahaya, tentu aja Dennis segera memperingati Hana untuk gak melakukan aksi itu. Bukannya nurut pada Dennis, Hana dan pacarnya yaitu Charlie malah gak mendengar perkataan Dennis. Beberapa waktu kemudian terlihat Hana yang baru pulang disambut oleh ayah tirinya yang bernama Glenn dan sang ibu dengan cukup baik. Di sana Toph yang mencium bau bensin dan knalpot pada tubuh Hana menyuruhnya agar segera mandi. Sementara itu di tempat lain Livy dan Blue Man lagi memperbaiki mobil Ford Thunderbird mereka. Tanpa diduga Blue Man yang ingin menikmati hari tuanya itu mengajak Livy untuk mengikuti ajang balapan yang diadakan Titi. Mendengar ajakan tersebut, Livy yang udah gak mau balapan pun menolak mentah-mentah permintaan Blue Man. Melihat sebuah film di televisi, Blue Man yang terinspirasi dari film itu pun berkata pada Livy kalau umurnya gak akan lama lagi. Aduh. Demi menghabiskan sisa umurnya yang terkena sebuah penyakit langka, Blue Man memohon pada Livy untuk ikut dalam balapan itu. Mau gak mau demi menyenangkan sahabat terbaiknya, Livy pun mengiyakan permintaan Blue Man. Keesokan harinya secara mengejutkan bersama sang pacar, Hana mengunjungi Dennis hanya untuk mengatakan kalau mereka akan ikut dalam balapan. Meskipun Dennis mencoba memperingatkan mereka, tapi kedua pasangan amatir itu lebih memilih untuk pergi meninggalkan Dennis. Gak mau Hana mendapat bahaya, Dennis bergegas mengendarai sepedanya untuk memasuki gudang simpanannya yang terletak di tengah hutan. Di sana secara mengejutkan, Dennis mencoba untuk kembali mengemudikan mobil Chevy Camaro andalannya. Setelah memperbaiki mobil itu dengan cukup cepat, Dennis yang akan menyusul Hana dibuat kaget oleh kedatangan Toph dan juga Glenn. Ternyata mereka berdua lagi mencari Hana yang sejak kemarin sore entah pergi kemana. Mengetahui kalau Dennis akan menyusul Hana ke tempat balapan liar yang diadakan oleh Titi sebentar lagi, tanpa memperdulikan suaminya yang lebay, Toph segera masuk ke dalam mobil Dennis. Dia pun menyuruh mantan suaminya itu untuk segera pergi menghentikan Hana. Singkat cerita, di lokasi tempat balapan liar, Steffi lagi mengumpulkan siapa aja yang ingin ikut dalam balapan. Gak lama dari itu, tanpa diduga, Claes muncul dengan mengendarai mobil Tesla Model X tahun 2017. Setelah para kontestan berkumpul, Titi menyuruh mereka semua untuk segera menghidupkan mobil mereka masing-masing. Saat Titi menunggu kedatangan gadis seksoi yang akan memulai balapan, secara gak disangka Steffi malah mengundang seorang gadis start tahun 70-an. Gak lama kemudian, tampak jelas Dennis dan Toph yang baru tiba di lokasi segera menghampiri Hana dan Charlie. Di sana mereka berdua menyuruh Hana untuk gak ikut serta dalam balapan itu. Tapi karena aba-aba telah diberikan, dengan sengaja Charlie yang disuruh oleh Hana menabrak Toph dan juga Dennis. Dennis yang ingin menyelamatkan anaknya tanpa memperdulikan Toph, dia dengan tergesa-gesa berusaha untuk menyusul Hana. Gak butuh waktu lama, terlihat dengan jelas para peserta yang udah mulai bersaing satu sama lain. Dengan menggunakan mobil Mercedes-Benz SL tahun 2012, Titi yang bersama dengan Steffi berusaha untuk menyingkirkan seorang peserta pengemudi mobil Porsche 911 Carrera 4S 966 yang bernama Troven. Di belakang mereka saat yang lain lagi asik bersaing, terlihat Blue Man dan Livy malah asik botra memakan perbekalan mereka.
Secara mengejutkan demi menjadi juara, Titi kembali berbuat curang menyingkirkan satu persatu peserta. Diam-diam Claes yang memimpin di peringkat pertama berada jauh dengan para peserta yang berada di urutan kedua dan ketiga. Untuk mengejar ketertinggalan, Toph menaiki kereta agar bisa menyusul Hannah ataupun Dennis sembari terus menghubungi anaknya itu. Atas hal itulah Charlie yang lagi bersama Hannah bertanya kenapa Hannah gak mengangkat panggilan dari kedua orang tuanya. Merasa itu gak penting, Hannah malah menyuruh Charlie untuk menggaspol mobilnya lebih kencang. Dengan mengendarai mobil Toyota GT86, GT atau FT ya? Bodo amat, Charlie pun menuruti perintah Hannah menyusul satu persatu dari para peserta, hingga membuat Titi yang berada di depan mereka sedikit ketar-ketir dengan aksinya itu. Sesaat kemudian Titi mendapat info dari salah satu anak buahnya yang ikut dalam balapan kalau Dennis berada di barisan paling akhir. Mengetahui hal itu, Titi yang gak mau Dennis menjadi juara pun menyuruh anak buahnya yang bernama Kumpan ini untuk menghalangi Dennis. Saat jarak mereka ke Gulliver tinggal 120 mil lagi atau sekitar kurang lebih 193 km lagi lah, para peserta semakin garang dalam balapan itu karena mereka semua ingin menjadi juara pertama. Tapi berbeda dari yang lain, kita bisa lihat kalau Blue Man dan Livy malah santai-santai aja. Sementara itu Toph yang udah berada dekat dengan lokasi Hannah yang dia pantau menggunakan ponselnya segera turun dan berlari ke dekat lokasi itu. Dan tanpa diduga perbuatan Toph diketahui oleh Dennis yang berada gak jauh dari lokasinya. Beruntung saat Toph akan terjatuh karena akan terserempet mobil, Dennis berhasil menghentikan mobilnya. Di sana Dennis yang marah besar gak bisa berbuat banyak apalagi saat Toph memaksa untuk ikut masuk ke dalam mobil. Gak lama kemudian Glenn yang khawatir dengan keadaan Toph pun menghubungi istrinya itu di hadapan Dennis. Aduh, cemburu. Tanpa memperdulikan Glenn yang terus nyoros-cos, Toph menyuruh Dennis untuk menggaspol mobil lebih kencang mengejar ketertinggalan mereka. Kemudian di sisi lain, dengan kecepatan mobil yang sangat kencang, Claes anteng-anteng aja berada di posisi pertama. Beberapa waktu kemudian saat lagi mendapat arahan di kantor polisi wilayah lain, tanpa diduga Mork yang melihat banyak sekali mobil-mobil sport yang melakukan balapan pun segera keluar dari pertemuan itu dan menyuruh rekannya untuk mencari mobil yang dikendarai Dennis. Hal itu dikarenakan Mork tahu kalau Dennis pasti ikut dalam balapan itu. Di waktu yang sama, Charlie yang mendengar rumor tentang kehebatan ayah Hannah dalam balapan pun mengatakan kalau Dennis kerap kali dicurangi oleh Titi. Tapi Dennis terus-terusan menganggap kalau semua itu hanya kesalahan dari mesin mobilnya. Dengan kepolosan Dennis, orang-orang pun menganggap kalau Dennis bisa dibilang jago dalam balapan. Yah, tapi bodoh dalam pengetahuan. Gak lama dari itu, Dennis yang berada jauh di belakang dan bertemu dengan Kumpan yang mengendarai mobil Dodge berwarna gak jelas. Sesuai perintah Titi, Kumpan berkali-kali mencoba menghalangi laju mobil Dennis. Melihat mobil polisi yang gak lain dikemudikan oleh Mork ada di belakang mereka, tentu aja Dennis dan Kumpan saling memaksakan kecepatan mobil mereka. Untung aja sebelum Mork sadar mereka berhasil kabur melewati jalan pintas.
Dirasa akan memakan waktu yang cukup lama dengan mengandalkan feeling, Dennis mencoba mencari jalan lain yang malah membawa mereka ke tempat pengepulan mobil bekas. Di sana terlihat jelas Dennis dan Toph sangat ketar-ketir karena jalan yang sempit dan para pegawai yang lagi bekerja. Untungnya, Dennis berhasil menghentikan laju mobil tepat di atas truk pengangkut mobil yang akan pergi dari tempat itu. Hingga secara mengejutkan di waktu yang sama atas perintah dari Mork, pihak polisi berhasil menangkap 2 orang peserta balapan. Det här är 2 bilar. Det var ju en hel karavan. Dikarenakan bukan Dennis yang mereka tangkap, Mork pun menyuruh para polisi di hadapannya untuk mencari dan menghentikan pengendara mobil Chevy Camaro berwarna biru. Gak lama dari itu, untung aja Mork gak sadar saat Dennis melintas di hadapan mereka. Beberapa waktu kemudian, Dennis dan Toph berterima kasih pada pengemudi truk yang mau membantu mereka tanpa membuang-buang waktu. Setelah itu, Dennis yang membuka bagasi mobil teringat dengan masa mudanya dulu karena melihat jaket andalannya. Sedangkan Toph yang ada dalam mobil gak sengaja menemukan foto muda dirinya yang masih disimpan Dennis. Adeh. Di tengah perjalanan, Dennis yang teringat masa muda mereka mengatakan kalau Dennis rindu masa-masa itu. Tapi gak lama kemudian saat Toph lagi membereskan mobil Dennis, tanpa diduga mereka malah menemukan makanan basi yang tersimpan di jaket Dennis sejak puluhan tahun lalu. Singkat cerita, saat jarak ke finish tinggal 76 mil lagi, tepatnya di wilayah Sunval, Claes yang berada di posisi pertama mendapati kalau mobil yang dikendarainya sebentar lagi kehabisan baterai. Tanpa memperdulikan hal itu, Claes pun tampak jongjon karena dia kini tiba di depot peristirahatan Fargritid. Di sana dengan sok-sokannya, Claes memperkenalkan dirinya kalau dia merupakan peserta dari ajang balapan yang diadakan oleh Titi. Atas hal itulah, Claes meminta mereka untuk mencarikannya pengisi daya agar dia bisa mengecas mobilnya. Mendengar permintaan itu, sontak orang-orang di sana berkata kalau mereka gak punya apa yang diminta Claes. Gak lama kemudian, Titi dan para pembalap lain akhirnya tiba di sana. Melihat kalau Claes berada di posisi pertama, Steffi menenangkan Titi kalau dia berhasil menipu Claes karena sebelumnya Steffi yang tahu kalau baterai mobil Claes gak akan cukup sampai ke finish. Dia telah membohongi Claes kalau di depot peristirahatan ada tempat untuk mengecas mobil. Beberapa waktu kemudian terlihat Mork yang lagi melakukan pencarian menghubungi rekannya yang kita sebut Engkus aja lah ya sesuai request. Anjir, kod Engkus untuk melakukan pencarian dengan menggunakan sebuah helikopter. Setelah sekian lama menggeber mobil, akhirnya Dennis dan Toph tiba di depot peristirahatan dan langsung menghampiri Hana. Merasa dirinya dipermalukan, tampak jelas Hana begitu marah pada kedua orang tuanya itu. Jangan ditiru ya, jangan ya dek ya. Gak lama semenjak kepergian Hana, tanpa diduga Troven yang menyukai Charlie tiba-tiba menghampiri pria itu. Di sana Troven mengajak Charlie untuk berbicara empat mata dengannya. Vet du hur orolig jag varit? Jag har också varit orolig. Kembali ke Hana, terlihat dengan jelas Hana diperingati oleh Toph dan Dennis untuk pulang bersama Dennis. Saat Hana akan membereskan barang-barangnya yang tersimpan di bagasi mobil Charlie, secara tiba-tiba Hana melihat Charlie lagi bermesraan dengan Troven. Saat yang lain lagi beristirahat, Claes masih bersusah payah mencari saklar listrik sampai ke pemukiman warga. Gak lama dari itu, atas jerih payahnya selama ini, Claes berhasil menemukan saklar listrik yang dicari. Dan beberapa waktu kemudian, melihat Hana lagi bersedih, Dennis menghampiri Hana mencoba untuk menenangkannya. Di tengah perbincangan mereka, secara mengejutkan, Toph yang mendengar percakapan mereka dan terbawa suasana tiba-tiba jatuh tepat di hadapan mereka berdua.
Mendengar omongan Hana yang berkata kalau Titi selama ini telah berbuat curang dengan mengutak-atik mesin mobilnya, Dennis yang gak terima dengan perlakuan Titi pun sontak menantang Titi untuk bertarung. Stämmer att du har sabbat min bil i alla år? Di waktu yang sama saat Claes mencoba untuk menyambungkan aliran listrik pada mobilnya, tiba-tiba malah mengakibatkan konsleting listrik. Gak lama dari itu, Engkus yang memergoki komplotan Dennis segera mengabari Mork, membuat para pembalap kabur melarikan diri. Gak mau balik lagi ke penjara, Dennis pun segera memasuki mobil mengajak Hana untuk kabur. Sayangnya sepertinya mereka berdua lupa karena Toph tertinggal di belakang. Gak lama dari itu setelah kepergian semua orang, Toph dan Claes dihampiri oleh Mork yang langsung menangkap mereka berdua. Beberapa kilometer berjalan, Dennis dan Hana yang baru sadar kalau Toph tertinggal di depot peristirahatan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Yah, daripada ketangkep ya kan Brad? Dan benar aja, di sisi lain terlihat Toph dan Claes yang akan dibawa ke kantor polisi terdekat. Jag vet vilken väg de andra tog. Gak ingin dimasukkan ke penjara, Toph mengatakan pada Mork kalau dia tahu lokasi dan tujuan peserta balap liar. Mendengar hal itu, tentu aja Mork segera memutar balikan mobilnya berniat menuju rute yang diberikan Toph. Kembali ke para peserta balap, tampak jelas Titi yang diberi jalan oleh Livy dan Blue Man malah mengejek mereka berdua. Troven yang gak mau dirinya tersaingi pun mencoba untuk menyusul Titi, tapi tiba-tiba Titi kembali berbuat curang. Titi yang takut kalau Dennis menjuarai balapan itu kembali menghubungi Kumpan untuk menghalangi jalan Dennis. Dirasa Kumpan aja gak cukup, Titi juga menghubungi rekannya yaitu sopir truk yang bernama Pavlo untuk menghalangi laju mobil Dennis. Merasa kagok belang berontok eker, Dennis yang dihubungi oleh Titi berkata kalau dia akan mengalahkan Titi dengan skor 14-13. Melihat Titi udah ada di hadapannya, Dennis meminta Titi untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Gak lama kemudian tampak jelas mobil yang dikendarai oleh Pavlo tiba-tiba muncul dan menghadang Dennis. Dalam boks mobil itu terlihat Steffi yang mencoba menghentikan laju mobil Dennis dengan membuang beberapa aqua galon. Perbuatan mereka sontak membuat beberapa pengendara lain termasuk Dennis dan Hana keluar dari lintasan. Gak lama kemudian Pavlo yang ponselnya terjatuh mencoba untuk mengambil ponsel itu karena panggilan dari Titi. Tapi semua itu menyebabkan sebuah kesalahan besar karena Steffi yang ada di belakangnya terpontang-panting. Titi yang belum sadar kejadian itu terus menghubungi Pavlo dan gak kunjung mendapat jawaban karena Pavlo kesusahan mengambil ponsel. Gak jauh dari mereka, untung aja Mork gak sadar kalau mereka baru aja melewati Dennis. Dari kaca spion, Titi yang melihat Steffi kini lagi berusaha keras untuk menyelamatkan diri membuka kap mobilnya berusaha untuk membantu Steffi. Situasi pun semakin tegang saat Steffi mencoba untuk pindah ke mobil Titi. Pavlo yang baru tahu hal itu pun seketika mengerem truk yang dia kendarai membuat Steffi langsung masuk ke mobil Titi. Tapi karena hal itulah truk Pavlo menjadi kehilangan kendali dan tiba-tiba... Beruntung dalam kejadian itu hanya sebagian mobil Mork yang hancur karena Mork, Toph, dan juga Claes berhasil selamat. Seakan gak percaya bukannya kembali ke kantor demi bisa menangkap para pembalap liar, Mork lebih memilih tetap menggeber mobilnya. Di sisi lain, Dennis dan Hana mencoba memperbaiki mobil mereka karena mobil mereka yang mogok akibat kejadian tadi. Di situ Dennis sangat bangga terhadap Hana yang lebih hafal jeroan mobil daripada dirinya. Hingga gak lama dari itu mereka berdua pun berhasil kembali ke lintasan.
Beberapa waktu kemudian di sebuah pom bensin Mork yang baru tiba meminta Toph dan Clash untuk gak kabur karena dia akan menghubungi polisi lain. Saat Mork lagi menelepon, Toph berusaha untuk kabur melarikan diri. Melihat mobil van berwarna kuning terparkir di belakang, Toph mencoba untuk membajak mobil itu. Tanpa diduga, Clash yang ingin kabur berusaha keras untuk keluar dari dalam mobil dan menghampiri Toph. Meski pada akhirnya Toph sendirilah yang bisa melarikan diri menyusul para peserta. Dalam perjalanan, Toph tampak syok saat tahu kalau ada dua orang kakek dan nenek yang menumpang dalam mobil yang baru aja Toph curi. Beruntung kakek nenek itu mengira kalau Toph merupakan seorang pemandu wisata yang akan membawa mereka ke suatu tempat. Toph yang melihat kalau Mork bersama pasukannya udah ada di belakang mobil yang dia kendarai pasrah dengan hidupnya. Tapi ternyata Mork yang ingin menangkap para pembalap lain gak terlalu memperdulikan Toph. Sementara Titi yang kini memimpin jalannya balapan meskipun masih jauh dari garis finish tampak senang karena Dennis tertinggal jauh di belakangnya. Untuk merayakan semua itu, Titi menyuruh Steffi memutar musik kesukaannya. Dennis yang pantang menyerah akhirnya berhasil berada tepat di belakang mobil yang dikendarai Charlie. Untuk membalas dendam Hana, Dennis pun berusaha agar menyelip mobil seorang pria yang berani mematahkan hati anaknya. Meskipun Dennis dan Hana mencoba untuk melewati jalan pintas, tapi mereka tetap aja bertemu dengan Mork yang udah ada di belakang mereka. Mengetahui kalau Dennis pasti putus asa, Mork sangat senang karena akhirnya dia bisa menangkap Dennis. Karena kepungan para polisi dan hanya ada satu-satunya jalan pintas yaitu jembatan yang ada di hadapan mereka, Dennis mencoba untuk menenangkan dan meyakinkan Hana sembari menunggu sebuah perahu lewat di sana. Hingga tanpa diduga, meskipun jembatan itu berjarak cukup jauh, Dennis dengan yakin menggaspol mobilnya melalui jembatan membuat orang-orang kagum dengan aksi mereka. Wow! Gak mau kehilangan Dennis, Mork melakukan hal yang sama seperti Dennis. Tapi apalah daya, karena mobil yang dia kendarai udah rusak, Mork dengan terpaksa gak bisa menyusul Dennis. Meski berhasil lolos karena kejadian barusan, Dennis berada di urutan paling akhir dari para peserta balapan. Dan hal tadi malah mengakibatkan lengan kanan Dennis kesakitan, membuat Dennis kesulitan untuk ngoper gigi. Lagi dan lagi melihat mobil si tangkurak Charlie ada di hadapan mereka, tentu aja Dennis berusaha untuk mengalahkan pria itu. Hingga tanpa diduga meski Charlie gak mau mengalah, Dennis bisa dengan mudah membuat Charlie kehilangan kendali. Mamam tah. Melihat tindakan Dennis barusan, Livy sangat senang karena akhirnya Dennis bisa mendahului mereka bersaing dengan Titi. Tapi saat Livy menengok ke sampingnya, secara gak diduga Livy yang terus-menerus memanggil Blue Man gak kunjung mendapat jawaban, hingga dia pun menyimpulkan kalau Blue Man telah tewas akibat penyakit yang dideritanya. Ia lupa, di belakang mereka tanpa diduga Toph masih bersikeras untuk menyusul Dennis dan juga Hana. Saat Toph menengok ke belakang, dia gak sadar bahwa ada mobil Charlie yang menghalangi jalan dan kemudian... Beruntung dalam peristiwa itu, Charlie masih diberi keselamatan untuk bertobat karena perahu karet yang dibawa Toph gak melukai Charlie. Tanpa memperdulikan hal itu, Toph tetap melanjutkan perjalanan. Di posisi pertama, Titi yang mendapati kalau Dennis berhasil berada tepat di belakangnya, dan berada di posisi kedua tanpa ketakutan. Dennis yang kesulitan memindahkan persneleng pun meminta Hana menjadi tangan kanannya.
Terjadi aksi saling salib yang cukup menegangkan di lintasan karena mereka semua ingin menjadi juara. Hingga di suatu momen atas jerih payah mereka selama ini, Dennis dan Hana berhasil menjadi pemenang. Disusul oleh para peserta lain termasuk Tov yang juga sampai ke garis finish sembari membawa kedua penumpangnya. Titi yang gak terima dengan kekalahan itu mencoba mengatakan pada Dennis kalau dia gak kalah dalam balapan karena Dennis gak membayar uang taruhan. Nej, det gör det inte. Antingen räknas i tävlingen eller inte. Gak lama kemudian, akhirnya mobil yang dikemudikan Livi tiba di garis finish di hadapan para peserta. Livi minta perhatian mereka semua. Pada kesempatan itulah Livi menyampaikan kalau semasa perlombaan, Blue Man sangat senang menikmati jalannya pertandingan. Tapi sebelum mencapai garis finish karena penyakit yang dia derita, sahabat terbaik Livi yaitu Blue Man harus meninggal dunia di hadapan Livi. Oh, kära Blomma, jag har... Mendengar hal itu, Dennis, Titi, dan para peserta lain tampak bersedih karena meninggalnya Blue Man. Untuk menghormati sahabatnya itu secara mengejutkan, Livi memutuskan untuk menerjunkan mobilnya bersama jasad Blue Man dari ketinggian. Tapi tiba-tiba tamat. Wah, seru dan kocak banget ya, apalagi serunya itu ditambah mobil-mobilnya yang keren-keren, ya kan Brad? Tapi kalian pasti ngeh kan, ini mirip banget dengan cerita film yang berjudul Burning yang dulu pernah kami rekap triloginya. Bisa kalian klik link di atas ini ya kalau belum nonton, gaskeun, oke? Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push